sama yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca firman Tuhan ini sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayatnya yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan renungan bagi kita atau tema renungan bagi kita adalah gambar diri orang percaya. Saya percaya dalam pencarian kita membutuhkan gambar diri yang sesungguhnya. Tapi perhatikanlah baik-baik, ayat Alkitab ini memberikan kita gambaran bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itulah gambar diri saya dan saudara, bahwa Kristus mau mati bagi kita, mau memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjuangan iman kita bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Bukankah firman Tuhan berkata ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Artinya apa? Pasti dalam menjalani kehidupan ini ada saatnya kita jatuh. Dalam menjalani kehidupan ini ada saatnya hampir kita mau menyerah. Hampir kita mau berkata, aduh, lebih baik aku minum racun tikus saja, supaya saya tidak melihat dunia ini lagi. Saya kecewa dengan dunia ini. Tapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa itu hal yang bodoh, yang menimbulkan kita menjauh daripada Tuhan. Firman Allah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Gambar diri saya yang pertama atau gambar diri kita sebagai orang percaya, ayat yang ke-9 yang pertama adalah kita adalah orang pilihan. Kita ini adalah orang pilihannya Tuhan. Saya dan saudara orang pilihannya Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, Dia tidak pernah melihat muka kita, Dia tidak pernah melihat penampilan kita, Dia tidak pernah melihat apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memilih saya karena saya berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang tidak berharga di mata Tuhan. Maka jalanilah hidup ini sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tidak. Tuhan tidak pernah salah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah menempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dimanapun. Saya meyakini, saya pun berada di tengah-tengah Bapak Ibu, itu bukan sebuah kesalahan daripada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, percayailah bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Banyak orang berkata, aduh Pak, aku belum pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Siapa yang pernah bertemu dengan Yesus secara fisik? Tidak ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita bisa menikmati kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati sukacita sorga dalam hidup kita. Kita adalah orang pilihan Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang pilihan Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Coba lihat ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama. Sebagai orang yang pilihan Allah, kita akan melakukan hal-hal ini, atau kita menjauhkan diri dari hal-hal ini. Ayat yang pertama. Coba kita baca firman Tuhan ini. 3:2 ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sebagai orang pilihan Allah, dalam hidup kita, kita harus buang apa? Buanglah segala kejahatan.
Ketika Tuhan memilih kita, mungkin kita dalam kejahatan. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita harus buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mari kita berlomba-lomba untuk menghancurkan ini dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah memfitnah orang, sehingga kita tidak mudah dengki kepada orang, sehingga kita tidak mudah menipu orang dan segala macam. Karena apa? Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Orang boleh katakan kita tidak punya masa depan. Orang boleh katakan kita orang yang hancur, yang menghancurkan apa segala dan segala macam kata-kata orang. Tapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, percayalah masa depan itu bukan di tangan manusia, tetapi masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menggariskan kita lahir di bumi ini. Itu artinya Tuhan juga mempercayakan berkat-Nya dalam hidup kita. Buanglah segala kejahatan. Apalagi ya, dalam melayani Tuhan kita terkadang, waduh gimana ya? Gimana ya? Buat itu salah, buat ini salah. Tapi tetap semangat, karena percayalah suatu saat nanti kita akan mengerti tentang panggilan kita masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika gambar diri kita dipilih oleh Allah, jangan hancurkan hanya karena dunia tipu-tipu. Pernah kan dengar dulu itu, selamat pagi dunia tipu-tipu, gitu kan? Artinya manusia itu ada di dalam dunia tipu-tipu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berhati-hati menjalani hidup ini, semakin hari dunia ini bukan semakin baik, semakin hari hampir semakin jahat dengan berbagai macam kejahatan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya mari kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kuatkan pengharapan kita, kuatkan doa kita di hadapan Tuhan. Jam-jam ibadah kita, jam-jam kita bersekutu dengan Tuhan, harus kita berikan waktu. Supaya apa? Supaya kita menyadari tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Yang kedua, ketika kita membaca pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-9, ketika kita membaca ayat ini secara utuh, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tuhan mengharapkan kekudusan dalam kehidupan kita sebagai orang pilihannya. Tuhan mengharapkan kita menjauhi yang jahat. Tuhan mengharapkan kita supaya kita tidak lagi mau hidup bagi dunia ini. Artinya bukan berarti tidak hidup seperti kita sekarang ya, tapi kita tidak mau ikuti gaya dunia ini. Bapak Ibu, kita boleh berteman kepada siapa saja, kita boleh bergandengan tangan kepada siapa saja, tetapi yang membedakan kita tidak mau mengikuti karakter mereka. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Dengarkan berita kemarin, masa bunuh orang tua itu dari gaib? Iya kan? Tambah aneh kan dunia ini, tambah hancur kan dunia ini. Ada seorang perempuan yang dimutilasi kemarin, di mana itu ya? Dimutilasi. Coba bayangkan kejahatan dunia ini. Di tengah-tengah kejahatan yang semakin merajalela, disitulah seharusnya kasih Kristus terpancar. Dan melalui siapa? Melalui hidup saya dan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa terselamatkan kalau tidak Bapak Ibu dan saya bertindak untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Maka berusahalah hidup kudus di akhir zaman ini. Kita berusaha menjaga perkataan-perkataan kita. Kita berusaha menjaga tindak laku kita, gitu ya, supaya jangan melukai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ngomongnya keluar kebun binatang. Gak ada kan kebun Ragunan di sini? Keluar semua jenis binatang, keluar dari mulut kita. Bagaimana Kristus bisa dilihat, dikenal orang? Ketika kita marah, keluar kebun binatang. Masih mending kalau ayam digoreng gitu ya. Ini kita kata-katai orang keluar kebun binatang. Bukankah kita berkata janganlah hendaknya perkataan kotor keluar dari mulut. Karena melalui mulut yang sama kita memuji Tuhan. Melalui mulut yang sama kita memberkati orang. Melalui mulut yang sama juga kita mengeluarkan kutuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti bisa dibaca di Yakobus pasal 3 ya. Makanya hati-hati
Selalu juga saya ingatin karena banyak ibu-ibu, jangan kutuk-kutuk anak-anak kita ya. Jangan bilang sama anak kita, kamu anak yang kurang ajar, gak ada masa depan, gak ada gunanya kamu hidup di dunia ini. Kita omongin tiap hari kepada anak kita. Tapi coba katakan hal-hal yang positif. Kalau kita terus-menerus, kamu bodoh, kamu ini dan segala macam, itu yang terjadi kepada anak kita. Karena apa? Itu doa kita kepada dia. Itulah sebabnya jadilah pribadi yang kudus. Dalam pekerjaan kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada dalam kita. Melalui apa? Kalau orang lain mau terlambat, kita jangan terlambat. Karena apa? Kristus ada dalam kita. Kalau orang lain malas-malasan, kita jangan malas-malasan. Karena apa? Saya yakin dimanapun kita bekerja, itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau saya ibadah di mana-mana, saya harus cepat. Tidak mau saya terlambat. Karena apa? Saya harus memberikan yang terbaik ketika saya bertemu dengan Tuhan. Tidak ada hal yang indah dalam hidup saya selain perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah hal yang indah. Kita di dunia ini mungkin banyak uang, tapi banyak orang yang ada uang tidak pernah bahagia. Tapi ada orang-orang yang tidak punya uang. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dia menikmati kebahagiaan. Dia menikmati anugerah yang melimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari dari pembacaan kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita semua adalah umat kepunyaan Allah. Itu yang perlu kita sadari. Kita ini dititipkan Tuhan di muka bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya dan saudara masih hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan masih memberikan kita tugas di muka bumi ini. Kalau tugas kita sudah selesai di muka bumi ini, maka kita bisa pulang kepada Bapa. Itulah sebabnya kita harus menjaga kehidupan kita bahwa saya adalah miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, bisa rusak nggak? Kalau di tangan Tuhan, nggak bisa. Kalau kita mengaku adalah miliknya Tuhan, Tuhan pasti menjaga langkah-langkah hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita membaca di berikutnya, dia katakan demikian. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu arti gereja. Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu eklesia, gereja. Gereja itu berbicara tentang pertobatan. Gereja itu bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang duduk di dalamnya. Tidak, tapi gereja itu berbicara tentang perubahan hidup. Gereja itu berbicara tentang pertumbuhan iman. Gereja itu berbicara tentang hati kita yang melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya di kalimat terakhir, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada kemana? Terangnya yang ajaib. Bukan kalau kita berkata kamu adalah garam dan terang dunia. Bagaimana garam itu bisa memberikan rasa kepada orang kalau kita belum pernah menikmati anugerah Tuhan yang melimpah-limpah? Bagaimana kita bisa berjalan dalam kegelapan kalau kita tidak pernah bercahaya? Kita adalah milik Tuhan. Makanya Paulus berani berkata begini, hidup dan matiku ada di tangan siapa? Ada di tangan Tuhan. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Paulus itu bukan orang bodoh. Paulus itu bukan orang yang tidak punya pendidikan. Paulus itu bukan orang yang tidak punya jabatan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, ketika nanti membaca Kisah Para Rasul ayat pasal 9, di sana kita menemukan bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Nah, kita setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi susah kita berubah. Betul ya? Susah betul kita berubah. Susah. Ya minta ampun kita berubah ini. Karena apa? Karena kita menganggap remeh. Kalau kita menganggap bahwa kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka perubahan itu tidaklah menyakitkan. Tapi kalau kita anggap, buat apa sih saya berubah? Tidak ada gunanya. Maka perubahan itu
Menyakitkan. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menyakitkan. Mending kita ibadah. Kalau di gereja-gereja besar, ini kita ibadah jam 10 kan. Kalau gereja besar mulai jam 6 sampai jam 9 malam nanti mereka ibadah. Berapa kali mereka ibadah. Tapi ada saja loh, dari jam 6 itu ada yang ibadah. Kira-kira kita jam 6 tadi bangun enggak? Mungkin bangun sih, tapi cuman masih loyo-loyo gitu Bapak Ibu ini guys. Tapi ada orang-orang yang sudah datang di hadirat Tuhan jam 6 loh. Coba lihat ya, sekeliling kita. Kita bandingkan lah. Mereka sudah bangun jam 4. Mereka teriak-teriak tuh. Ya toh? Teriak-teriak. Kita masih enak peluk bantal. Begitu nyaman hidup kita. Tapi kita merasa tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Susah sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Gambar diri kita adalah sudah dikeluarkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jangan hidup lagi dalam kegelapan. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Jangan, berhentilah. Dosa itu adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan dengan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, dosa itu adalah maut. Akibatnya apa? Maut. Masa kita udah tahu maut, tapi kita mau ke maut aja lah. Saya lebih enak ada di maut Pak. Gak enak ada di bawah kasih karunia Tuhan. Saya maunya menjadi orang hukuman Pak. Saya tidak mau dikasih oleh Tuhan. Betapa bodohnya kita. Alkitab mencatat dosa itu adalah maut. Jadi itulah sebabnya marilah kita belajar terus menerus untuk mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita tidak mencintai Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma. Di ayat ke-24 yang berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Orang mau loh, udah Tuhan berikan secara gratis, tapi susah kan orang itu berubah. Tuhan berikan secara gratis. Kamu tidak perlu pakai uang gitu ya. Aku berikan cuma-cuma kepada kamu. Tapi hal-hal yang cuma-cuma ini dianggap remeh oleh orang. Tapi saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan kita semua. Marilah kita menyadari bahwa kita ini bukan hidup lagi untuk diri sendiri. Tetapi untuk Kristus. Kita adalah gambar kerajaan Allah. Kita adalah gambar kerajaan Allah yang harus bercahaya, yang harus memberikan terang, yang harus memberikan sukacita. Jangan sedikit kita kecewa ya. Kecil pergumulan kita kalau kita kecewa terus dengan Tuhan. Ya toh? Aduh Tuhan, kasihannya diriku, capek, letih, lesu, berbeban berat aku Tuhan. Berdoa dong. Coba kita lihat firman Tuhan ini. Saya diberkati sekali firman Tuhan ini kemarin. Filipi pasal 2 ayatnya 14 dan 15. Coba ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya diberkati firman Tuhan ini kemarin saya ikut acara PPA. Coba kita baca. Kita baca bersama-sama ya, ada di atas ini. Ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama. 3-2 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di mana? Di dunia. Perhatikan baik-baik. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Tadi kita ini milik kepunyaan Allah. Ketika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, maka perhatikan baik-baik supaya kamu tidak bernoda dan tidak beraib. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan setiap hari Minggu, aduh hari Minggu lagi. Iya kan? Kita bersungut-sungut. Dilanjutkan dengan tidak apa? Berbantah-bantah atau bantah-bantah enggak Bapak Ibu? Berontak aja kerjaan kita.
itu enggak baik, itu enggak benar. Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada berkat di dalamnya. Tapi ketika kita bersuka cita datang kepada Tuhan, maka ada berkat di dalamnya. Itulah sebabnya kita harus semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Ketika kita tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut sebagai anak-anak Allah, maka Alkitab mencatat kita menjadi orang yang bercahaya. Di mana? Di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya. Tahu bengkok hati gak? Gak pernah juga saya periksa sih hati Bapak Ibu, apakah lurus atau bengkok. Karena itu adalah urusan Bapak Ibu, ya toh. Gak tahu juga hati saya kan, kalau hatiku bengkok apa enggak. Gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita harus memancarkan cahaya Kristus, cahaya kasih. Itu baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kita baca ini biarlah menjadi perenungan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Ayat yang ke-10, ketika kita sampai kepada ayat yang ke-10 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berkata demikian. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Cobalah kita mengerti bahwa hidup ini adalah hanya sebatas kesempatan. Supaya kita tidak berlagak sombong. Cobalah kita mengerti bahwa hidup ini hanya seperti rumput atau bunga yang kelihatan di pagi hari, belum tentu sore hari bisa kelihatan. Cobalah kita memahami bahwa hidup ini harus berbuah. Apa yang harus kita bisa berikan? Mari, Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita.